Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin Pak. Amin santri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, para kiai, para bini sepuh,
yang hadir di majelis tercinta pada malam ini, wabil khusus sahibul walimah, keluarga besar almarhum Bapak Haji Edin Gunawan bin Haji Nawan. Tidak terasa 1 tahun sudah berlalu almarhum meninggalkan kita semua. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Edin Gunawan bin Haji Nawan di alam kuburnya Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah tempatkan yang layak di sisinya, raudhatan min riyadil jinan, dijadikan makbarahnya sebagai taman-taman surganya. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Bicara tentang haul, kata ulama, bicara tentang haul berarti bicara tentang dua. Apa itu yang dua? Yang pertama, tadzkirul mayyit, dan yang kedua, tadzkirul maut. Apa itu tadzkirul mayyit? Ingat kepada almarhum. Apa itu tadzkirul maut? Ingat kita juga bakal mati. Yang pertama, ingat kepada yang mati, dan yang kedua, ingat kita juga bakal mati. Yang pertama, tadzkirul mayyit, ingat kepada yang mati. Almarhum putra-putranya insya Allah soleh dan taat ibadah. Ustadz Farhan, Ustadz Gifari dipondokin pesantren semua. Insya Allah waladin salihin yada'ulah, anak yang soleh dan solehahlah yang mendoakan orang tuanya. Yang perlu kita ingat hadirin, kalau bicara tentang tadzkirul mayyit, kita yang hadir yang masih hidup harus ingat kita pun akan mati. Maka bicaralah tentang tadzkirul maut. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Hidup fata morgana, hidup panggung sandiwara, hidup hanya mampir belaka. Jadikanlah hidup yang fana ini menjadi bekal untuk di akhirat kelak nantinya. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah,
Hei orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, kamu mati dalam keadaan muslim, kamu mati dalam keadaan mukmin, kamu mati dalam keadaan iman. Jaga iman kita. Zaman boleh berganti, iman jangan mati. Tahun boleh berubah, akidah jangan goyah. Bulan boleh bergulir, Islam jangan sampai terkilir. Pertahankan keimanan dan akidah kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Saya baca dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Abul Lais As-Samarqandi, dikuatkan dalam kitab Durratun Nasihin karangan Syekh Utsman bin Hasan dalam bab Syiddatul Maut. Ternyata seseorang yang imannya kokoh maka akan dipermudah dicabut nyawanya. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Rasul bersabda, idza aradallahu ta'ala, ketika bermaksud Allah subhanahu wa ta'ala, qabida ruhal mu'min, mencabut nyawa orang yang beriman. Hadisnya bukan qabida ruhal muslim, tapi qabida ruhal mu'min, mencabut nyawa orang yang beriman. Yaji'u malakal maut, Allah datangkan sang pencabut nyawa, malaikat Ijrail. Bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Tujuannya apa? Liyaqbidha ruhal mu'min. Ini malakal maut tujuannya untuk mencabut nyawa orang yang beriman. Apa yang terjadi hadirin? Tidak lain adalah malakal maut, malaikat Ijrail, mencabut nyawa orang yang beriman. Dimulai dari min kibalil fami, datangnya lewat arah mulut. Pas mau masuk lewat arah mulut, mulut langsung berkata, la sabila laka min hadhil jihad. Hei malakal maut, engkau tidak bisa masuk lewat arah kami. Kenapa aku tidak bisa masuk lewat arah engkau wahai mulut? Mulut yang beriman menjawab, fa innahu qad zikru rabbi, karena sesungguhnya aku di pergudangan, aku di bandara emas, aku di dunia yang fana, selalu dipakai untuk zikir menyebut Tuhanku, selalu dipakai untuk menyebut kalimat-kalimat thayyibah, selalu dipakai untuk membasahi ayat-ayat Al-Quran. Mulut yang beriman ini tidak pernah ngegosip. Mulut yang beriman ini selalu falyakul khairan aw liyasmut, perkataannya selalu baik, kalaupun tidak lebih baik diam. Subhanallah. Hadirin wal hadirah rahimakumullah.
Akhirnya malakal maut lapor kepada sang pencipta, summa yarji'u ila rabbih, kemudian pulanglah kepada sang pencipta malakal maut. Berkata malakal maut alias malaikat Ijrail, qala kadza wa kadza. Kata malakal maut, ya Rob, engkau perintahkan aku mencabut nyawa lewat arah mulut. Ternyata mulut yang beriman selalu berzikir. Ternyata mulut yang beriman selalu membasahi ayat-ayat Al-Quran. Lidahnya basah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kaifa aqbid ruhah, wahai Allah, aku bagaimana aku mencabut nyawanya? Allah berfirman, hadirin, ikbid min jihatin ukhra, cabut nyawanya lewat anggota tubuh yang lain. Subhanallah. Makanya yang paling utama adalah mulut, Pak. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia dengan menjaga lisannya. Lisan tidak bertulang, tapi lisan tajamnya bagikan pedang. Makanya nyabut nyawa yang pertama kali diperintahkan oleh Allah ke malakal maut, dicabut nyawanya lewat arah mulut. Itu tempat maksiat yang pertama. Akhirnya Allah menyatakan ikbid min jihatin ukhra, cabut nyawanya lewat anggota tubuh yang lain. Kalau memang itu mulut yang beriman selalu berzikir, kalau memang itu mulut yang beriman selalu membasahi dengan kalimat-kalimat thayyibah, cabut anggota tubuh yang lain. Maka mencari celahlah malakal maut, hadirin. Summa yaji'u min kibalir rijli, maka datanglah summa yaji'u min kibalil yadi, maka datanglah malakal maut ke tempat maksiat yang kedua, tidak lain adalah ke arah kedua tangan. Pas masuk lewat arah kedua tangan, ternyata kedua tangan yang beriman fayaqulu kal awal, berkata seperti apa yang dikatakan oleh mulut, la sabila laka min hadhil jihad. Hei malakal maut, engkau tidak bisa masuk lewat arah kami. Kenapa aku nggak bisa masuk lewat arah engkau, wahai tangan? Tangan yang beriman menjawab, fa innahu yakhrujus sadaqah, karena aku dalam kehidupan di dunia, karena aku dalam kehidupan di bandara emas selalu mengeluarkan sedekah. Ada anak yatim aku paling depan, ada fuqara wal masakin aku nggak pernah ketinggalan, ada pembangunan masjid aku selalu kontribusikan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Seorang ini adalah seorang yang dermawan, tidak bakhil bin pelit bin medit cap jahe keket nengkene tara mere gehese. Tangan yang beriman selalu dermawan. Alhamdulillah. Asy-syaqi qaribum minallah, asy-syaqi qaribum minan nas, asy-syaqi qaribum minal jannah wa ba'idum minan nar. Orang yang dermawan dekat kepada Allah, orang yang dermawan dekat kepada manusia, orang yang dermawan dekat kepada surganya, dan orang yang dermawan dijauhkan dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan almarhum termasuk di dalamnya. Amin ya robbal. Pak,
hidup kalau dermawan dekat dengan manusia. Duit kalau disedekahkan ngomong 5. Kata duit diantaranya yang 5, kuntu faniatan fa'abqaitani. Tadinya aku rusak, dibeliin peci seminggu sobek, dibeliin sarung 2 minggu robek, dibeliin HP sebulan pecah, dibeliin motor penyok, dibeliin mobil kurang dibeliin peci seminggu sobek, dibeliin sarung 2 minggu robek, dibeliin HP sebulan pecah, dibeliin motor penyok, dibeliin mobil ada anak yatim di Bandara Mas, ada fakir miskin di Bandara Mas, ada pembangunan pesantren dan masjid di Bandara Mas. Duit dibawa-bawa sama yang punya, akhirnya disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Maka duit bicara, kuntu faniatan. Tadinya aku rusak, tadinya aku hancur, tadinya aku fana, gara-gara engkau sedekahkan. Fa'abqaitani, maka aku akan abadi sampai yaumul kiamah kelak nantinya. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Terus ini terus. Kemana malakal maut mencabut nyawa? Hadirin, tidak bisa lewat arah mulut, tidak bisa lewat arah tangan. Maka malakal maut mencari tempat anggota tubuh yang suka maksiat. Yang ketiga, wa yaji'u min kibarir rijli, maka datanglah malaikat Ijrail ke arah kedua kaki. Pas masuk lewat arah kedua kaki, fayaqulu kal awal, ternyata kedua kaki itu menjawab, langsung membantah seperti apa yang dikatakan oleh mulut. La sabila laka min hadhil jihah. Hei malakal maut, engkau pun tidak bisa masuk lewat arah kami. Kenapa aku nggak bisa masuk lewat arah engkau? Fa'innahu qad masyari ilal jamaati wa majalisil ilmi. Karena aku dalam kehidupan di dunia, aku dalam kehidupan di Bandara Emas selalu dipakai untuk berjalan menuju berjamaah ke masjid dan ke musola, wa majalisil ilmi, dan kaki ini selalu dipakai untuk hadir ke majelis-majelis ilmu seperti kita yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita wafatnya husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Akhirnya kemana larinya malakal maut mencabut nyawa? Tidak bisa lewat arah mulut, tidak bisa lewat arah tangan, tidak bisa lewat arah kaki. Maka malakal maut mencabut nyawa dan mencari anggota tubuh tempat maksiat yang keempat. Wa yaji'u min kibalil udhunaini, maka datanglah malakal maut ke arah kedua telinga. Pas masuk lewat arah kedua telinga,
Ternyata telinga yang beriman pun menjawab, fayaqulu kal awal, seperti apa yang dikatakan oleh mulut, la sabila laka min hadhil jihad. Hei malakal maut, engkau pun tidak bisa masuk lewat arah kami. Kenapa aku nggak bisa masuk lewat arah engkau wahai telinga? Jawab telinga yang beriman, fa innahu qad sami'a bi al-Qur'ana wa dzikra, karena aku dalam kehidupan di dunia, karena aku dalam kehidupan di Bandara Mas selalu mendengar ayat-ayat Al-Quran wa dzikra, dan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar ayat-ayat Al-Quran, ketika melihat RCTI, ketika melihat SCTV, ketika melihat hiburan sinetron, matikan itu TV, matikan itu RCTI, matikan itu SCTV. Telinga yang beriman bergegaslah menuju suara ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ternyata itu ada pengajian di Masjid Bandara Mas, bergegaslah untuk mendengar kebaikan. Amin ya robbal, ya robbal. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Terus ini Pak, terus. Kemana malakal maut mencabut nyawa orang yang beriman? Tidak bisa lewat arah mulut, tidak bisa lewat arah tangan, tidak bisa lewat arah kaki, pun tidak bisa lewat arah telinga. Maka malakal maut mencabut, mencari anggota tubuh tempat maksiat yang terakhir, tidak lain adalah wayaji'u min kibalil aini. Maka datanglah Israil menuju tidak lain adalah ke arah kedua mata. Pas masuk lewat arah kedua mata yang beriman, ternyata mata yang beriman pun berkata, la sabila laka min hadhil jihad. Hei malakal maut, maneh mual bisa masuk lewat arah kami, kenapa aku nggak bisa masuk lewat arah engkau? Jawab mata yang beriman, fa innahu qad nadhara bi al-masahifi wal kutubi, karena aku dalam kehidupan di dunia yang fana, karena aku dalam kehidupan di Bandara Mas selalu dipakai untuk melihat al-masahif, lembaran-lembaran agama. Tiap malam Jumat majelis taklim Ustadz Farhan mengadakan yasinan Tabarak, Waqiah, Ar-Rahman. Mata ini tidak pernah zina, wal kutub, dan diajarkan aku tiap malam Jumat untuk melihat kitab-kitab yang diajarkan oleh para ulama. Tiap malam Jumat tidak pernah lepas Barjanji karangan Syekh Ja'far Al-Barjanji. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta
Habib salawatullah. Kata Syekh Ja'far Al-Barjanji, pengarang kitab Barjanji alias Rawi, anta samsun kau bagian matahari wahai baginda Nabi, anta badrun kau bagian bulan purnama, anta nurun kau bagian cahaya, fauqa nuri di atas cahaya yang lainnya. Subhanallah. Mata yang beriman tidak pernah zina, mata yang beriman tidak pernah melihat wanita yang BMW. Apa itu BMW? Bahenol montok, wow keren. Mata yang beriman al-masahifi wal kutubi, so dipakai untuk melihat mushaf-mushaf, lembaran-lembaran agama dan kitab-kitab yang diajarkan oleh para ulama. Subhan. Pak, kemana larinya ini malakal maut? Tidak bisa lewat arah mulut, tidak bisa lewat arah tangan, tidak bisa lewat arah kaki, tidak bisa lewat arah telinga, pun tidak bisa lewat arah mata. Maka malakal maut, kata baginda dalam kitab Tanbihul Ghafilin, pulanglah yang kedua kali, summa yunsarifu ilallah, kemudian balik lagi kepada Allah. Berkata itu Ijrail, kata Ijrail, ya Rabb, qalabatni a'dha'il abdi bil hujjah. Wahai Gusti, wahai Allah, aku sudah dikalahkan debat oleh anggota tubuh yang beriman. Wahai Allah, aku masuk lewat arah mulut, mulut yang beriman selalu berzikir. Aku masuk lewat arah tangan, tangan yang beriman selalu bersedekah. Aku masuk lewat arah kaki, kaki yang beriman selalu berjamaah. Aku masuk lewat arah telinga, telinga yang beriman selalu mendengar kebaikan. Aku masuk lewat arah mata, mata yang beriman tidak pernah zina. Kaifa akbit ruhah, wahai Allah, atau bagaimana aku mencabut nyawanya? Pak, masih hidup ya? Kaifa akbit ruhah, wahai Allah, bagaimana aku mencabut nyawanya? Allah berfirman, untuk catatlah ismi, namaku, kata Gusti Allah, Pak. Di mana? Ala kafika, di telapak tanganmu, wahai Ijrail. Manut malaikat Ijrail akhirnya mencatat lafdzul jalalah Allah yang suka kita talkinkan kalau sakaratul maut. Dicatatlah lafdzul jalalah Allah di telapak tangan malaikat Ijrail dengan berbunyi la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sudah aku catat lafdzul jalalahmu, wahai Allah. Kemanakan? Wa arihi ruhal mu'min, perlihatkanlah ke nyawa orang yang beriman yang susah dicabut nyawa tadi. Maka dibawalah lafdzul jalalah Allah, hadirin, ke nyawa orang yang beriman dan diperlihatkanlah fatarohu, maka nyawa orang yang beriman itu melihatnya.
fatuhibbuhu, maka nyawa orang yang beriman itu demen. Fatuhibbuhu, maka nyawa orang yang beriman itu resep. Fatuhibbuhu, maka nyawa orang yang beriman itu cinta. Fatuhibbuhu, maka nyawa orang yang beriman itu suka. Karena dalam kehidupan di dunianya hanya mengharap ridha Allah, lisannya bicara hanya karena Allah, tangannya bersedekah hanya karena Allah, kakinya hadir di majelis ilmu pada malam ini hanya karena Allah, telinganya mendengar tausiah hanya karena Allah, matanya melihat ayat-ayat Al-Quran hanya karena Allah. Maka apa yang terjadi hadirin? Fatuhriju minal fami, maka keluarlah nyawa orang yang beriman tersebut lewat arah mulut tanpa harus dicap. Subhanallah. Pantas bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di dalam, kita lihat kalau ulama-ulama khos, termasuk guru saya Abuya Kidimyati Cidahu Pandeglang yang diteruskan oleh Abuya Muhtadi Cidahu Pandeglang, wafatnya habis sholat. Guru kita tercinta Abuya Uci Turtusi, wafatnya habis subuh hari Selasa. Guru saya pimpinan Pondok Pesantren Pasung, almarhum al-maghfurlah Abuya Ki Ilyas Ruhiyat, wafatnya habis ngajar ngaji. Mudah dicabut nyawanya. Tapi kalau yang Islamnya Islam KTP, yang Islamnya Islam STMJ sholat tekun maksiat jalan, ketika motor ama motor nabrak ngadu kebo, jeleger, ternyata apa yang terjadi, kakinya kokoseran, dicabutnya lewat arah kaki, tangannya bergerak-gerak, dicabutnya lewat arah tangan, telinganya memerah, dicabutnya lewat arah telinga, matanya melotot, dicabutnya lewat arah mata, mulutnya menganga, dicabutnya lewat arah mulut. Tapi orang yang beriman dan kokoh imannya tidak perlu dicabut lewat anggota tubuh tersebut, hanya diperlihatkan labdul jalalah Allah. Fatuh rejo minal fami, ketika melihat labdul jalalah Allah, maka ngadak-ngadak keluarlah lewat arah mulut tanpa harus dicap. Mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Edin Gunawan bin Haji Nawan wafatnya dalam keadaan husnul khotimah, dan kita yang hadir pada malam ini Allah berikan kemudahan ketika dicabut nyawa, dan Allah jauhkan wafat kita dalam keadaan su'ul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kesimpulan akhir dakwah pada malam ini, ketika kita bicara tentang haul, maka kata ulama, bicaralah tentang dua. Yang pertama tadzkirul mayit, kita harus ingat kepada yang mati. Yang kedua tadzkirul maut, kita pun harus ingat kita juga bakal mati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Anak itik main misawah, anak kecil melempar batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.